Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan konseling untuk kelas 10 SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Anjarsari Dewi, Ibu yang akan mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 10 jurusan TKR, TELIN, dan PSPT. Yang akan kita pelajari di materi bimbingan konseling kali ini adalah pengertian dari bimbingan, konseling, konselor, konseli, dan bimbingan konseling itu sendiri. Apakah arti dari bimbingan? Menurut para ahli, seperti Pang Parson, bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Menurut Cisclom, bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Menurut Bernan dan Fulmer, bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Dan menurut Matthew Sean, bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik. Dari beberapa pengertian bimbingan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu. Dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengertian konseling menurut para ahli seperti Pang Parson, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang biasa disebut konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang biasa disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Abu Ahmadi, konseling merupakan suatu hubungan yang dilakukan secara pribadi dengan bertatap muka antara dua orang atau lebih untuk membantu menghadapi masalah yang dialaminya. Menurut W.S. Winkel, konseling adalah serangkaian kegiatan pokok dalam bentuk bimbingan tujuan agar konseli dapat mengambil keputusan sendiri atas dasar tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Sedangkan menurut Bernan dan Fulmer, konseling adalah upaya pemahaman di antara hubungan individu untuk berusaha mengungkapkan kebutuhan, potensi, dan motivasi yang unik dari individu yang sedang mengalami suatu permasalahan tertentu. Dari berbagai pengertian konseling tersebut, maka konseling dapat disimpulkan yaitu proses belajar yang bertujuan agar klien dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri secara realistis, dan proses penyesuaian dengan lingkungannya. Suatu hubungan pribadi yang unik dalam konseling dapat membantu individu dalam membuat keputusan, pemilihan, dan rencana bijaksana, serta dapat berkembang dan berperan baik dalam lingkungannya. Pengertian bimbingan konseling menurut para ahli yaitu: menurut Thohirin, bimbingan dan konseling adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Menurut AZ, bimbingan dan konseling ialah segala upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Usaha ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan menurut Prayitno, bimbingan dan konseling ialah suatu pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Apakah pengertian dari konseli dan konselor? Konselor adalah guru BK yang ada di sekolah dan konseli adalah siswa atau klien. Dalam bimbingan konseling ada 12 asas. 1. Asas kerahasiaan yang merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanannya, di mana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain dan harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kedua, asas kesukarelaan, yang dimana asas ini menghendaki adanya kesukarelaan dan kesukaan antara konseli dalam mengikuti menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya, dan dalam hal ini konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. 3. Asas keterbukaan, yang merupakan asas yang menghendaki konseli menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak pura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib mengembangkan keterbukaan konseli. Keterbukaan ini sangat terkait dengan terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran layanan. Agar konseli dapat terbuka, konselor perlu terlebih dahulu untuk bersikap terbuka dan tidak pura-pura. 4. Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang, layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau dapat dilihat dengan kaitannya dalam kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang. 5. Asas kemandirian, yang merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya membantu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. 6. Asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkannya baginya. 7. Asas kedinamisan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, yang merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang harmonis dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 9. Asas kenormatifan merupakan usaha dan bimbingan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada, demikian juga dengan prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksud. Lebih jauh, layanan dalam bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.
10. Asas keahlian merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang terselenggara atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Asas alih tangan kasus merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru, atau ahli lain. Demikian juga konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran, guru praktek, dan lainnya. Terakhir, 12 adalah asas Tutwuri Handayani merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Itu adalah perkenalan kita di materi bimbingan dan konseling. Ibu harapkan kalian bisa terima materi ini dan tidak takut lagi untuk masuk ke ruang BK. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.